Shalom, selamat malam Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam renungan firman Tuhan pada malam hari ini, edisi hari Rabu tanggal 11 Maret tahun 2026. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini atau pada malam hari ini ditetapkan di dalam Injil Yohanes pasal 7 ayat 14 sampai yang ke-24. Dan saya mengambil ayat yang di 23 yang akan menjadi dasar untuk pemberitaan pada malam hari ini. Saya akan bacakan demikian. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Dan yang menjadi tema adalah jangan menunda perbuatan baik jika mampu. Ibu Bapak yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sudah bukan hal yang asing lagi jikalau orang Farisi ketika bertemu dengan Yesus pada saat ia menyampaikan pengajarannya, maka sudah pasti mereka akan berusaha untuk memancing keributan dengan berbantah dengan Yesus, terutama mempertanyakan kebenaran atau katakanlah sumber dari pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Ibu Bapak yang dikasih, orang-orang Farisi mengisi hari-hari mereka dengan berusaha meraih kekudusan dengan cara mengikuti aturan-aturan yang sangat cermat yang telah mereka tambahkan pada hukum-hukum Allah. Artinya mereka mau menunjukkan tentang betapa saleh, betapa kudusnya hidup mereka karena mentaati hukum Taurat. Nah, dalam nas ini persoalannya adalah berkaitan dengan penyembuhan atau pengajaran atau pelayanan yang dilakukan oleh Yesus yang bertepatan dengan hari Sabat. Karena menurut orang Farisi tidak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Taurat selain daripada peribadatan. Dan ketika Yesus melakukan tindakan penyembuhan pada hari Sabat, maka mereka tidak menerimanya. Mereka menentang dan menyerang Yesus. Nah, sebaliknya Yesus mengkritik sikap dan cara mereka ini yang terlalu menekankan tentang ketaatan yang palsu, dalam arti tidak bisa ditawar, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Pokoknya apa yang ada di dalam hukum Taurat itulah yang dilaksanakan. Sedangkan Yesus lebih melihat kepada realisasi yang nyata yang terjadi pada saat itu. Contoh,
ketika pada hari Sabat ada orang yang datang dan minta kesembuhan, atau ketika pada hari Sabat terjadi hal-hal yang darurat, genting, dan segera ditangani, maka Yesus katakan, selama itu tidak melanggar hukum Taurat, selama itu berujung kepada kebaikan, maka boleh dilakukan. Menolong orang, menyelamatkan orang yang berada dalam bahaya, yang lebih-lebih yang menyangkut dengan nyawa. Maka kata Yesus, boleh dilakukan meskipun itu pada hari Sabat. Nah, berbeda dengan orang Farisi, mereka ya tidak boleh karena hari Sabat khusus untuk beribadah saja, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, inilah yang semakin memperuncing atau mempertajam pertentangan yang terjadi antara Yesus dengan orang Farisi. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari cerita ini saya hanya mengambil sebuah poin penting dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-23 ini. Yang mana ia mengatakan bahwa ketika orang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat? Artinya apa, Ibu Bapak? Selama apa yang kita lakukan itu baik dan benar, ya, untuk kebaikan, untuk menolong orang, maka hukum manapun tidak akan menentang. Bahkan firman Tuhan pun tidak akan menentang. Ya. Jadi untuk berbuat baik, atau jikalau kita mampu melakukan perbuatan baik, jangan sampai kita menunda-nunda lagi. Kalau saat itu mampu kita lakukan, mari lakukan. Itu yang mau kita lihat dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, tidak mungkin, kata Tuhan Yesus, kalau pada hari Sabat seekor dombamu hilang tersesat, pasti kamu akan mencarinya dan akan berusaha menemukannya. Nah, demikian juga jikalau seseorang berada dalam situasi yang genting, gawat, tidak mungkin kita membiarkan menunggu lewat hari Sabat. Nah, jadi Yesus mengajarkan bahwa penting kita melihat hukum boleh ada, aturan boleh ada, tetapi terkadang dalam prakteknya itu bisa saja menuntut kita mengambil sebuah kebijakan atau sebuah keputusan penting supaya bisa menyelaraskan aturan dan hukum itu. Jadi sekali lagi, selama apa yang kita lakukan itu baik, benar, dan tidak menyimpang dari kehendak Allah, maka kata Yesus, lakukanlah, perbuatlah, jangan engkau menundanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Biarlah kepada kami yang mendengar, menerimanya, boleh mengerti dan memahami, serta melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Anugerah kesehatan, kekuatan, dan nafas kehidupan. Kami percaya
Di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya di dalam Engkau saja kami bisa berguna dan menjadi berkat bagi orang lain. Pataikanlah firman itu di dalam hati kami semua, dan ajarkanlah kami untuk selalu taat dan bertekun senantiasa dalam iman kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.